Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mencoba mempresentasikan apa dari hasil makalah yang telah kami buat secara kelompok. Eh, Pertemuan kali ini menyangkut masalah tema strategi bisnis dengan pendekatan manajemen pemasaran. Kasus-kasus pemasaran Indonesia, contoh-contoh mutakhir pemasaran Indonesia, tren, peluang, dan masa depan pemasaran Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Di mana kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Ibu Siti Musdalifah, yang ketiga Amelia Abbas, keempat Awaluddin, dan yang kelima Novandi Arisoni. Yang jadi pertanyaan, apa itu pemasaran? Pemasaran merupakan hal yang sangat penting sejalan dengan semakin tinggi dan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang berkualitas, menjadikan persaingan semakin ketat dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Perusahaan harus dapat memasarkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain. Tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai perusahaan pada umumnya hampir sama. Salah satunya adalah untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya dengan tetap mempertahankan kesejahteraan anggota. Bisa dilanjut, Pak. Kasus pemasaran di Indonesia. Kasus pemasaran asli Indonesia dengan berbagai produk sama, namun mereknya berbeda, dan perusahaan yang berbeda kadang bisa menjadi masalah besar. Seperti iklan XL dan AM3. Kedua iklan tersebut memang saling menjatuhkan dengan kata-kata yang dilontarkan oleh pengiklannya. Keduanya saling menjelekan. Berbeda dengan kedua perusahaan telekomunikasi di atas, Telkomsel sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi yang sudah lama tetap berpromosi tanpa harus menjatuhkan lawan bisnisnya. Mungkin selanjutnya diteruskan oleh teman kelompok kami, ini Ibu Musdalifah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membaca. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itulah yang sempat kami presentasikan untuk pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditambahkan atau bisa ditanyakan supaya bisa kita mulai diskusi pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat juga pertemuan kali ini supaya ada yang kita petik sama-sama dari hasil pembelajaran. Ya. Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Mungkin untuk Assalamualaikum Pak Andre, izin. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya. Ada yang menarik sebenarnya, tapi ya ini sebenarnya fenomena umum ya. Cuman mungkin coba kita diskusikan ya. Disebutkan tadi Pak bahwa khusus XL sama AM3 ya, kalau saya tidak salah ya, itu seringkali bersaing dalam hal iklan yang saling menjatuhkan ya. Itu dijelaskan tadi. Nah, sebenarnya pertanyaan saya mungkin ringan nih Pak, tapi mungkin bisa jadi bahan perdebatan nih. Apakah kondisi tersebut itu normal? Artinya normal di sini tidak perlu dipermasalahkan, atau memang harus dipermasalahkan persaingan yang seperti itu saling menjelekan? Nah, kalau misalnya itu adalah masalah, kira-kira siapa pihak yang harus
menghentikan hal-hal seperti itu, Pak? Apakah di antara mereka harus duduk bareng atau memang perlu ditumbuhkan hal yang seperti itu untuk sebagai keuntungan daripada konsumen? Itu Pak Andri. Ya, terima kasih banyak Pak Sol atas pertanyaannya. Menarik karena ini berkaitan dengan apa yang sesuai di dalam tema kami. Dan ya memang hari-hari ini itulah makanya sempat dikatakan oleh Prof. Amir waktu kita kuliah pemasaran itu, malah beliau sampai punya bukunya yang namanya Marketing Bahlul. Itu kan pertama, artinya penting untuk memahami terkait masalah pemasaran ini. Untuk menyikapi kasus tersebut, ada beberapa pendekatan yang ingin kami coba tuangkan dalam pertanyaannya Pak Sawal ini. Secara misalkan kita masukkan dalam konteks pemasaran itu sendiri Pak, dan dikaitkan dengan hal-hal yang penting untuk sebagai konsep filsafati, mungkin bisa juga masuk sebenarnya tema-tema itu untuk dikaitkan. Bila kita melihat di YouTube, atau artinya kan ada sebuah rekam jejak atau jejak digital itu sendiri. Mengapa itu yang kami angkat? Artinya saya juga coba cek, ternyata memang ada itu. Contohnya kita buka di YouTube iklan simpanse. Nah itu kan ada iklan dari Excel itu sendiri yang membuat satu iklan. Itu yang pelakunya di situ adalah monyet ya, istilahnya spanse itu sendiri, kemudian mengolok-olok pesaing-pesaingnya, istilahnya ya bagaimana dia mengarahkan. Namun hal-hal kebebasan itu sendiri yang penting untuk kita bahas di sini, seperti apa kebebasan untuk bisa dibatasi itu. Nah, artinya di kasus yang diberikan oleh kedua tersebut, misalkan itu kan contoh waktu pemilihan presiden itu kita sangat rentan terkait masalah penunjukan jari bila berpose. Sama juga dengan iklan sebenarnya itu. Iklan kadangkala memberikan satu warna. Contohnya AM3 yang berlogo bahwa warnanya kuning, sedangkan Excel warnanya biru, itu kental sekali singgungan-singgungan mereka itu, artinya saling menjatuhkan. Nah, berbeda dengan kasus yang diterapkan oleh Telkomsel. Artinya begini Pak, di iklan itu kan ada beberapa cara untuk ada beberapa cara agar iklan itu mudah dihafal sebenarnya. Pertama kan itu di bagaimana kita membuatnya secara humor, sama dengan iklan-iklan di Filipina itu. Kadangkala susah ditebak karena penyampaian produknya itu agak terkesan humor. Dan kemudian yang kedua itu bagaimana memberikan alasan mengapa iklan itu harus didengar. Ada yang membuat konsumen terkesan penasaran dari alasan itu. Alasan apa yang membuat iklan itu harus didengar? Itu pertama. Yang ketiga, gunakan pertanyaan. Sama kan itu iklan-iklan marjan itu yang kalau belum puasa itu biasa dia itu seolah bahwa bersambung iklannya. Artinya sebelum mendekati hari Idul Fitri itu, sehingga itu yang membuat istilahnya penting untuk memahami juga konsep TOM atau top of mind itu. Yang keempat itu istilah yang mudah dikenal, istilahnya yang lagi tren itu. Itu sebenarnya tidak ada, artinya itu konsep-konsep dalam periklanan Pak. Tidak ada dibahas di situ bahwa saling menjatuhkan atau mengolok-olok. Beda dengan Telkomsel yang terfokus pada produknya sendiri untuk memasarkan jenis produknya. Mungkin itu dulu Pak. Setelah masih ada yang masih ganjil untuk mau dipahami lebih lanjut. Oke, pokok pertanyaan saya sebenarnya ini Pak Andri. Dalam tanda kutip tadi yang menjelekkan ya, kan mungkin juga perlu didefinisikan seperti apa yang disebut menjelekkan.
apakah iklan yang faktanya seperti itu di AM3 sama XL tadi, apa kan sepertinya Pak Andri menyatakan bahwa itu saling menjelekan. Nah, saling menjelekan sendiri kan masih perlu kita kaji nih, apakah betul itu disebut saling menjelekan. Nah, katakanlah dia saling menjelekan yang seperti itu Pak faktanya. Pertanyaan saya, apakah itu normal atau perlu dikendalikan atau perlu diberhentikan iklan yang seperti itu? Nah, kalau perlu diberhentikan, apa kira-kira instrumen yang harus diluncurkan atau pihak siapa yang harus meluncurkan instrumen seperti itu? Karena saya malah menganggap bahwa persaingan yang seperti itu diperlukan untuk kebutuhan konsumen. Nah, itu. Oh gitu ya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Saul. Artinya begini, poin pertanyaannya Pak Saul yang saya tangkap itu pertama penting untuk di konsumen itu sendiri ya. Artinya ya itu terakhirnya Pak ya. Jadi yang pertama, apakah itu tidak boleh dilakukan yang semacam Pak Andri tadi klaim Excel antara AM3 karena tentang apakah itu jelek atau tidak kan dari diskusi ini Pak ya. Nah, ketika itu disebut jelek, apakah perlu dihentikan yang seperti itu? Sebenarnya begini Pak ya, dari kesadaran. Artinya di pemasaran itu sendiri kan pernah kita lalui setiap pertemuan dosen pengempu materi. Saya kira gamblang sekali kita bahas ketika Prof. Salim Basalama menjelaskan bagaimana itu marketing Islam. Itu kan pertama. Nah, artinya ada sisi-sisi yang memang tidak boleh dilakukan pada saat itu. Sama juga waktu saya jelaskan dengan Ibu Umu itu waktu pertemuannya Prof. Sabri Hasan itu bagaimana caranya Nabi Muhammad ini mengajarkan kita untuk memasarkan suatu produk. Artinya dia tidak serta-merta menjelaskan di situ bahwa ada konsep yang menjatuhkan lawan saingan. Dia malah menjelaskan kelebihan dari apa yang mereka miliki produknya itu sendiri, dan tetap juga menjelaskan apa kejelekannya dari produk ini, sehingga tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Ada keterbukaan dan kejujuran yang tetap dipegang karena mahal betul harganya. Makanya kalau secara Islam kita membahas ini Pak, kadangkala waktu Nabi Muhammad menjual barangnya itu kan dilebihkan biasa oleh pembeli karena membayar nilai sisi-sisi kejujurannya Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, kalau misalkan berbicara masalah apakah boleh atau tidak Pak, bagaimana cara pengawasannya? Mungkin kalau pengawasannya ada memang lembaga yang menaungi terkait masalah periklanan atau penayangan yang mengandung ini. Nah, makanya dikatakan bahwa bagaimana ini kan sehingga kita bisa tahu bahwa ini saling menjatuhkan karena ada penyampaian dari materi yang kita temukan di dalamnya. Contoh yang saya sebut tadi bahwa ada iklannya, contoh Excel yang simpanse itu bisa kita ketik di YouTube Pak. Itu simpanse itu bagaimana produknya. Bahkan begini Pak ya, kita kembangkan ini diskusi. Bukan cuma Excel saja yang berlaku di Indonesia seperti ini dengan M3, banyak juga istilahnya jeli-jeli juga lah kita bagaimana menemukan suatu iklan itu. Contohnya kan misalkan kayak iklan apa ya, yang kemarin itu kayak Le Mineral misalkan juga. Saya anggap juga Le Mineral itu ada kesan iklannya yang memperlihatkan bahwa contohnya kayak pengusaha-pengusaha galon yang ada suatu keluarga berjalan di mobil itu dan memperlihatkan galon-galon yang beredar itu dikatakan bahwa kotor apa segala. Nah, dampaknya mungkin secara sepintas bahwa itu ya tidak terlalu ini, tapi dampaknya kepada yang saingannya itu bisa menjadi informasi kan di dalam iklan itu sendiri Pak. Perlu juga menyertakan bahwa informasi apa, makanya yang tadi saya sebutkan itu 4 bagaimana menyampaikan informasi yang apa alasan kita untuk didengar itu kan artinya bagaimana dampaknya dengan pelaku-pelaku UKM yang melakukan usaha galon itu Pak bila disinggung-singgung seperti itu oleh perusahaan kelas atas. Nah, itu kan bentuk lain daripada saling menjatuhkan daripada ini. Artinya begini Pak ya, itu secara gambaran periklanannya ini itu sendiri. Nah, kalau misalkan bagaimana untuk menghadapi sebenarnya hal seperti ini? Kalau saya kan tadi katakan bahwa ini ada beberapa yang saya bisa angkat, artinya tema pemasaran itu sendiri dan
konsep filsafat itu juga bisa saya bawa daripada cara menghadapi hal seperti ini. Kalau misalkan kita itu ditanyakan bahwa bagaimana sih menghadapi orang yang sering menjelek-jelekan, ini kan saling menjelek-jelekan yang menjatuhkan. Yang pertama itu bila kita dengar orang yang menjelekan itu, bisa jadi artinya bila kita punya teman yang sering menjelekan orang atau mencerita menggibah, bagaimana menghadapinya? Pertama, ya tinggalkan. Karena bisa jadi ketika kita sendiri yang tidak ada, kita yang dicerita jelek itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih menghadapi, bagaimana contoh kasusnya kayak Telkomsel yang fokus pada tujuannya sendiri. Itu saya angkat di kayak buku-buku Seni Bersikap Bodoh Amat. Artinya bodoh amat di sini tidak serta-merta bahwa nyaman di zona itu sendiri, artinya tidak mau melakukan sesuatu, tetapi fokus pada tujuannya tanpa mementingkan hal-hal di luar. Istilahnya yang mau mengganggu fokusnya itu berfokus pada tujuan utamanya, karena yang menjadi kuasanya itu sendiri ada di dalam dirinya. Istilahnya kualitasnya bagaimana dia fokuskan, kompetensi dirinya bagaimana dia fokuskan. Nah, biarkan setelah itu ya biarkan doa bertarung di atas langit, dan kemudian penilaian dari luar itu bukan lagi kuasanya mereka itu. Nah, itu mungkin contoh-contoh yang diterapkan oleh Telkomsel yang ingin disampaikan dari setiap iklan-iklannya itu. Terfokus pada kompetensi intinya sendiri tanpa harus menjadikan lawan pesaingnya sebagai pijakan untuk melonjak naik, tanpa harus menjatuhkan. Mungkin itu Pak. Tapi Pak, ya, mungkin teman-teman bisa nimbul ya. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan saya itu, saya khawatir persaingan yang terjadi antara AMT sama Excel sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihentikan, Pak. Jadi itu sebenarnya yang saya ingin kita diskusikan. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu yang menginformasikan kelemahan lawannya itu baik menurut saya buat konsumen untuk memilih. Nah, itu menurut saya Pak. Nah, makanya mungkin perlu diidentifikasi atau didefinisikan seperti apa iklan yang disebut menjelekkan, Pak. Nah, karena jangan sampai itu disebut menjelekkan, tapi sebenarnya tidak. Tapi untuk memberitahu ke konsumen kelemahan produk saingannya, kan bagus buat konsumen, Pak. Nah, terus tambahan itu ada teman-teman yang bisa membantu ya. Nah, ada yang menarik juga terakhir Bapak sampaikan, ada perlu lembaga menaungi. Kalau menurut saya lembaga itu memang hanya belum berada di satu titik tapi menyebar, Pak. Contoh misalnya sudah ada undang-undang ITE. Jadi ketika ada satu produsen mengiklankan terus masuk dalam kategori yang menjelekkan itu tadi, mungkin kan perusahaan yang dijelekan itu bisa memanfaatkan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Nah, terus yang mungkin perlu diselamatkan konsumennya, Pak. Jadi harusnya ada peraturan yang melarang seseorang atau perusahaan mengiklankan kebaikannya melebih-lebihkan dari kenyataannya. Jadi ada pembohongan publik itu loh, Pak. Nah, mungkin itu. Jadi tapi kalau dia mengiklankan kelemahan lawannya yang benar ya, maksudnya harusnya konsumen untung dong, Pak. Ya. Nah, jangan dilarang gitu maksud saya. Gitu, Pak Andri. Ya begini Pak ya, artinya ya betul yang dikatakan oleh Pak Saul tadi itu bahwa harus ada undang-undang itu ITE sendiri yang melindungi. Cuma itu tadi Pak yang saya jelaskan ini. Yang pertama saya kembalikan ya, itu kan saya ditanya bagaimana ini periklanan. Saya jelaskan pelan-pelan ini namanya konsep periklanan. Yang pertama saya tanyakan ulang Pak, apa Bapak paham apa bedanya iklan dengan promosi? Ya, saya pelan-pelan di sini. Iklan itu sebenarnya membangun citra atau brand di dalam khalayak masyarakat itu secara jangka panjang. Itu konsep iklan itu, Pak. Yang kedua, yang kalau perbedaan dari promosi itu, artinya jangka panjang sering berulang untuk membangun citra brand di masyarakat itu ya, iklannya. Nah, kemudian promosi itu bagaimana perbedaannya? Salah satu itu konteks jangka pendeknya itu kan jangka panjang, jangka pendeknya kalau promosi. Bagaimana memberikan diskon, program-program untuk
statusnya ya jangka panjang, mungkin mingguan kah atau bulanan, hanya bulanan, untuk bagaimana menarik pembelian untuk produk kita itu. Sama halnya dengan sponsor juga itu ya, artinya membangun untuk ini. Itu kan makanya tadi saya jelaskan konsepnya itu Pak, agar iklan mudah dihafal tadi itu. Bagaimana membangun kesan humor tadi itu, yang pertanyaan 4 tadi itu kan. Tidak ada di situ saya dapat temukan bahwa ada unsur-unsur saling menjatuhkan di situ atau menjelaskan kejelekan-kejelekan lawan. Tapi bagaimana yang di situ, bagaimana alasan kita untuk didengar membuat satu iklan itu, karena kenapa penting untuk menyampaikan dalam durasi itu, pas setiap detik itu ada poin yang tadi 4 humor, kemudian ada poin yang bisa dijelaskan di dalamnya, ada informasi alasan untuk didengar, sehingga orang ini dengan dalam durasi itu. Karena bayangkan mahalnya ini iklan Pak, iklan itu Pak yang saya dapat dari, karena begini ya, itu kan di dalam daftar pustaka kami tadi itu, di dalam makalah itu ada di salah satunya Prof. Agusti, kami paparkan di dalam, sebutkan di dalam. Nah, ini saya kaitkan dengan rujukan-rujukan di dalam bukunya Prof. Agusti itu terkait masalah metodologi penelitian. Makanya kami tuangkan juga satu di daftar pustaka bukunya Prof. Agusti itu, bagaimana pembedanya. Nah, makanya saya bilang iklan itu betul-betul mahal Pak, karena itu pakai durasi detik. Contohnya di dalam waktu prime time, bagaimana itu waktu prime time itu dikategorikan di situ bahwa jam 7 malam sampai jam 10 malam itu waktu-waktu momen waktu istirahatnya orang. Di situ harga paling termahal di periklanan itu Pak. 30 detiknya itu bisa jumlah harganya itu 30 sampai 40 juta kalau kita mau ambil prime time itu. Menyampaikan iklan kita ditayangkan di waktu-waktu prime time itu. Nah, itu kan yang kedua. Jadi bagaimana kita secara singkat untuk memberikan informasi dengan durasi yang mahal itu. Itulah kasus. Balik ke pertanyaan awal saya saja mungkin Pak ya. Mungkin singkat aja gitu, maksudnya nih, apakah iklan yang tadi disampaikan di PPT antara XL dan AM3 itu betul saling menjelekan? Begini Pak, saya tidak bisa kan begini, kita bicara masalah aturan ya, dengan tema, dengan materi. Saya menyampaikan sesuai dengan materi apa yang di dalam isi iklan itu terkait masalah bukunya Prof. Agusti, yang saya tidak menemukan di dalamnya bahwa ada unsur-unsur yang ditanyakan oleh Pak Sawal. Dan saya juga tidak berani menjustis Pak, karena undang-undang sendiri itu sendiri tidak menindaki hal tersebut. Berarti antara iklan AM3 yang sekarang sama Excel berarti belum saling menjelekan Pak ya? Berarti belum ya? Itu kan kita gunakan juga logika di sini Pak, kita kan bisa menebak. Ya. Bagaimana kalau, makanya saya tadi tanyakan bahwa coba kita lihat itu iklan-iklan simpansenya Excel itu. Oh, ya oke. Kalau memang gara-gara itu iklan simpanse, saya kan belum nonton juga Pak ya. Jadi maksudnya saya hanya mau mengklarifikasi apakah yang seperti itu masuk kategori saling menjelekan atau tidak, itu dulu Pak dijawab. Jadi kalau misalnya katakanlah kita sepakat ya, masuk lah, itu masuk lah Pak. Ya oke, masuk. Nah, berarti sudah Pak, itu aja sebenarnya yang saya butuhkan, masuk. Nah, kalau itu saling menjelekan berarti perlu dihentikan berarti Pak ya, kalau kita anggap sebagai itu menjelekan ya, perlu dihentikan. Nah, itu mungkin pendapatnya orang lain. Saya hanya berpikir itu masih boleh-boleh saja karena itu menguntungkan konsumen. Itu aja sih Pak perbedaannya mungkin. Iya, kalau saya ditanyakan seperti itu Pak, apakah kita perlu memberhentikan? Begini Pak ya, artinya saya ingat kata-katanya Prof. Anas Priyadi waktu pertemuan manajemen pemasaran, itu dia katakan bahwa secara konteks akademisi, upayakan apa yang kita sampaikan itu merujuk pada penemuannya si penemu itu atau seseorang itu. Artinya ada argumen yang kita sampaikan bahwa jangan sampai, karena kenapa dalam konteks akademisi dikatakan bahwa jangan sampai kamu yang mengatakan bahwa saya yang mengatakan itu, bisa jadi kita tidak dipercaya. Nah, kalau ditanyakan kepada saya apakah perlu diberhenti, sesuai dengan materi-materi dari pemasaran dan materi-materi yang saya temukan sampai saat ini pada saat kita lanjutkan S2 ini kuliah, banyak yang bertentangan menurut saya itu Pak. Makanya kalau dikatakan perlu diberhentikan Pak ya, kesimpulannya kalau sesuai dengan tema atau materi yang saya temukan, pengetahuan yang saya dapat, seharusnya memang perlu diberhentikan. Oke, makasih Pak. Ya itu cukup Pak. Ya, makasih. Apa
masih ini Pak, dari teman-teman yang lain, atau mungkin Pak Saul masih ada yang ingin dilanjutkan atau gimana? Ya, sebenarnya itu aja sebab pertanyaan saya di awal dua itu. Ya. Berarti boleh dilempar ke teman-teman yang lain ya, supaya berbagi porsi di sini Pak, atau bagaimana? Atau mungkin Prof yang ahlinya di sini, pengempu, mungkin bisa meluruskan apa yang kami diskusikan tadi, Prof. Terima kasih banyak. Jadi begini ya, tadi itu mempertentangkan apa sih perbedaan iklan dengan promosi. Iklan itu salah satu unsur dari promosi, Pak. Ya. Kemudian apa yang menjadi objek bahasan tentang XL apa semua itu kan periklanan itu Pak, ada etikanya, Ya. ada aturan mainnya. Sebuah produk atau perusahaan tidak boleh menyerang satu sama lain lewat periklanan, tidak boleh menjelekkan. Ya, sayangnya di Indonesia ini tidak ada aturan yang ketat yang membuat perusahaan itu taat dalam beriklan. Mohon maaf, banyak perusahaan di Indonesia ini yang membuat iklan atau apa namanya semacam promosi yang melanggar sebenarnya itu, melanggar. Ya, ini kan kita bicara strategi pemasaran untuk mengangkat kinerja bisnis ya. Jadi mengangkat kinerja, meningkatkan kinerja bisnis itu bisa lewat segmentasi pasar ya. Kemudian bisa lewat harga, kualitas produk atau jasa, kemudian penentuan harga, kemudian pemilihan saluran distribusi yang tepat, lalu promosi yang tepat dan efektif. Ya, itu. Kemudian kaitannya dengan brand. Brand itu sangat menentukan suksesnya bisnis. Ya, brand. Orang marketing saat marketing modern mengungkap bahwa sesungguhnya konsumen saat ini tidak lagi membeli produk tapi membeli merek. Ya, itulah pentingnya merek dibanding produk. Ya, kalau mereknya bagus, ya kalau mereknya bagus itu memberikan nilai lebih. Ya. Kalau produknya bagus kan orang cerita hanya sebatas harga, tapi kalau merek yang bagus itu pencitraannya tinggi, bisa jadi profitnya berlipat. Ya, seperti misalnya sepatu Adidas tidak bisa dibandingkan dengan Nike, Pak. Meskipun kualitasnya sama, tapi ada namanya brand value. Ya, nilai merek. Nilai mereknya itu Nike jauh lebih tinggi dibanding Adidas. Ya. Jadi diskusinya bagus ini Pak Andre, pertanyaan dari Pak Ahmad juga bagus. Cuma saya tidak lihat ini ada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Ada enggak? Mana pertanyaan dari yang lain? Ini dua orang kelihatannya aktif saja ini. Yang lain semua pada diam. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Kebetulan saya lagi di pasca ini, jam 9 ada teman S3 yang mau ujian. Ya kebetulan jadwalnya jam 9, kebetulan saya juga pengujinya. Jadi saya mohon maaf, materinya bagus ya, pemaparannya juga bagus ya. Jadi saya kira karena ini jam 9 lewat juga, jam 9 saya menguji S3 Pak. Jadi saya mohon maaf sampai di sini saja karena jadwal ujian jam 9. Ada mahasiswa yang mau ujian tutup S3. Jadi Pak Andri, saya mohon maaf Pak Ahmad, teman-teman yang lain. Sampai di sini saja ya.
kelompok 2, kelompoknya Pak Ahmad minggu depan ya. Insya Allah, Bro. Ya, jadi sampai jumpa minggu depan. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan pekan depan untuk diskusi kelompok 2. Terima kasih banyak Pak Andre, Pak Ahmad, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat mungkin masih istirahat ya. Hari libur juga ini. Kalau di Pasir tidak ada liburnya Pak, biar Sabtu juga masuk. Oke, saya mohon pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudah, segitu aja. Sudah. Sudah. Bapak Ibu bisa untuk kuliah kedua saya majukan. Mau dimajukan? Boleh Jam kalau mau. 10. Hah? Jam Oh iya, jam 10 tadi diminta. Baru jam 9. Iya, diminta sama Prof kan jam 10, tapi nanti coba dikonsultasi mungkin kalau Prof yang mau bisa sekarang sudah lebih. Iya deh, supaya bisa ke kemana-mana nih. Iya. Baru mandi dulu ya. Oke. Terima Saya kasih juga banyak. belum mandi. Terima kasih banyak semua. Siap. Supaya ramai aja, Bos. Ya siap. Itu dapat ini lagi Pak ya. Tambahan-tambahan untuk bagaimana kalau terpendam susah. Kalau udah dipancing itu artinya bagaimana itu klimaks itu harus ada rangsangan juga dulu Pak ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Sal. Ya. Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya. Saat bersama Tanya dan Safira, ku percaya mungkin bukan jalannya. Namun kali ini banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syafina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indonesia pandang Raja Jasismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku merekah, seluruh hatiku untukmu Bibiana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah